Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan. Perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau cinta karena magis. Semua akan diungkap malam ini di Garis Tabu. Sudah hadir Kamu bilang ngajak Doni. Ya. Doni ada. Suara apa? Bisa baik-baik dong. Siapa yang musik? Oh bisa baik-baik ya. Oh bocor suaranya. Siapa sih? Dari mana sih suaranya? Roy, Kavina boleh sini? Gabung boleh? Berisik sekali, apaan? Halo, Pak, halo tuh Pak. Bapak nggak suka sama Doni. Biasa aja. Pak, sorry. Langsung ngomong sama saya. Ini sebentar dulu, Jangan saya. Teriak-teriak nggak sopan. Ini pasangan kita. Ini pasangan. Diam dulu, hei. Boleh. Bisa diam dulu. Bisa banyak. Kamu diam. Apa ini? Ini Gitu. mana kreatif gua mana sih? Kreatif gua mana? Orang tua. Ini kreatif. Ini siapa? Ini pasangan kita atau siapa ini? Hah? Jadi orang tua itu. Sikat. Pak, tolong dong, jagain dulu. Pegang dulu. Tuanya ini. Ini pasangan kita. Ini pasangan Sini kita. kok berani? Udah, masuk duluan. Marah-marah juga. Diam. Masuk dulu. Masuk dulu. Bapak nggak suka kamu sini nggak bisa. Pak, Saya bilang Doni yang dia ajak. ini siapa orang tuanya? Bapak ini siapa? Bapak ibu ini siapa? Hah? Ini ibunya. Ini anak saya. Yaudah, tenang dulu Anak ya. saya ajak saya Tenang dulu ya. kemari. Oke, boleh. Yaudah, anak bapak yang ngajak ke sini. Iya. Anak bapak yang mana? Kalau saya ikut, dia akan memutuskan pacarnya si Doni. Ya tapi tetap aja itu bapak Oh, anak bapak yang perempuan. Iya. Anak bapak yang perempuan. Jangan kaget kayak gitu bapaknya. Oke, boleh tenang dulu Hargain semua. saya. Boleh diam dulu. Saya mau bicara. Boleh diam dulu. Ya. Ini pasangan kita yang pertama. Ya, saya namanya Doni, Mas. Hah? Saya Doni. Doni. Saya punya pacar Indri. Ini Indri. Saya datang ke sini itu. Diam dulu sebentar. Gak usah jelasin apa-apa dulu. Ini orang tua punya siapa? Orang tua siapa? Orang tua saya. Orang tua Itu Indri. anak saya, Mas. Ini anak bapak. Iya, Indri. Tadi saya dengar kata bapak, kalau bapak mau ikut ke sini, Iya. Indri akan putuskan pacar. Iya. Iya. Janji itu. Itu. Saya pikir dia nggak datang. Kenapa? Saya nggak suka sama dia. Ya udah, oke. Bapak, kenapa Tetap bapak aja kamu itu salah. kenapa bapak pengen anak bapak putus dari laki-laki? Doni. Enggak, pokoknya saya nggak suka sama dia. Gak suka sama Doni. Ya, apa alasannya apa? Kamu sama orang tua bisa agak tone Dia down kan sedikit. bilang kayak gitu. Ya udah, tenang dulu. Kalau mau minta restu dari orang tua, misalkan mertua kamu nggak kayak gini caranya. Sebentar dulu. Oke, ibu, ini anak ibu ya? Iya, kalau ibu dukung. Ibu dukung. Alasan bapak apa ya? Lihat Saya kan, pokoknya nggak suka sama lihat dia. kan, ibu aja dukung hubungan aku sama Indri. Udah diem loh. Bokap kayak nggak ada tanggung jawab, Pak. tiba-tiba marah-marah di depan malu banyak orang. Udah. Diri jadi orang ya. Bisa diem nggak sih? Udah gitu loh. Punya nama keluarga. Bapak bisa diem nggak? Mau? Kamu diam aja. Kamu bapak ngawat. Indri. Kamu diam aja. Macam-macam kamu ya. Pak, bisa lembut bisa sama anak istri? Enggak, jangan pegang-pegang Ya lo. wanita. Hak saya lo. Lu siapa? Oh, Jangan udah bilang bisa saya nggak diem nggak? sopan Kamu ya. juga salah. Oke. Bapak salah, kamu juga salah. Kamu Agak jarak dulu sebentar. Jangan kayak gitu. Ya kamu juga jangan kayak gitu. Hormati. Ya Aku udah. hormati dia tapi dia nggak hormatin aku. Iya kalian berdua tuh salah. Diam. Lo diam. Bapak sama ibu diam.
Diam. Oke? Ya, jangan rebutan bicara ya. Saya yang punya acara. Saya nggak terima mas gitu ya. Bapak tenang dulu. Kasih bapaknya minum dulu dong. Cepetan. Ayo tim, cepet dong. Enak banget dikasih minum orang tua itu juga. Dim tuh. Ibu minta tolong deh, Don. Henry boleh. Dia pun udah cara, jadi gue Bapak gak udah takut panas tuh. begini. Udah injak situ. Kamu jangan tambahin dong. Pak. Udah lu diem lu. Dia nggak ada kasih etikat bapak. baik sama aku, Bu. Ibu sama bapak. tetap Satu buat aja ibu itu juga. bapak aku. Satu buat ibu juga. Aku ngehargain loh, aku Satu manggil dia ibu botol sama lagi. bapak. Tapi bapak nggak pernah ngehargain aku. Ya udah itu dari tadi bapak udah Oh, diem, Bapak makanya madep bapak sini juga aja, diem. begini. Coba kamu ngapain? Hargain orang-orang yang ada di sini, bisa nggak sih? Sayang, aku hargain keluarga kamu. Jangan aku jangan dihargain, lihat semuanya, hargain. Kalau aku Diam. hargain kalian, Indri, aku nggak mungkin ada di sini. Indri. Lihat Apa aku. sih? Ini kenapa pada kesurupan sih? Saya bingung ini. Ya. Tahu disuruh diem susah banget, Mas. Yaudah, Bingung Bapak, saya juga. Bapak pakai maskernya lagi. Bapak pakai maskernya lagi, tenang dulu. Pakai ya, tuh Pak, ya. maskernya. Ya, oke. Bapak Woi! kalau sudah saya... Pakai kali maskernya. Doni, kamu hargain ibu nggak? Aku hargain, Bu. Tapi bapaknya kurang ajar banget. Yaudah, Ya udah, diem dulu. Bisa, diam dulu. Indri, bapak udah keras gitu, kamu juga jangan tambah keras dong. Ya, ya. Kamu harus ingat posisi kamu sebagai anak. Kurang ajar. Udah Pak, udah. Jangan kepancing dulu Pak. Ya. Bapak kalau sudah siap saya tanya-tanya, bilang sama saya. Oke? Saya mau rentetin dulu nih, ada apa sebenarnya. Oke, udah tenang? Ya. Dari awal Bapak bilang Bapak tidak setuju, tapi saya tidak dengar satu alasan pun kenapa tidak setuju. Boleh tahu alasan paling konkretnya apa? Saya nggak suka aja mas. Hanya sekedar nggak suka. Iya. Nggak sukanya Kenapa? kenapa? Jelasin. Nggak sukanya kenapa? Pokoknya sejak Indri Iya. pacaran sama si Doni, kelakuan dia jadi kurang ajar sama saya mas. Kurang ajar gimana? Saya nggak ajar. jadi anak bapak itu baik, ya. Kurang ajar. Dia jadi nggak hormat sama saya. Jadi nggak manut. Iya. Nggak pernah saya seorang pacar, ya. Akibatnya Saya dia setahun hubungan sama Indri. Gara-gara dia Saya tuh. nggak pernah bikin buat Gara-gara dia kebanggaan tuh. sama orang tuanya. Oke, oke. Pak, kita Ya, logika dong tapi ngomong. kelakuan kamu sekarang ini nunjukin kalau lo, Ya biasa aja bisa nggak? ini acara gua. Tapi kan hak gue juga Pak bergagasan di sini. Mau keluar? Biasa aja bisa nggak? Mau keluar? Kita lanjut Pak ya. Ya. Bapak alasannya adalah tidak setuju tanpa ada alasan. Iya. Pokoknya sejak pacaran sama si Doni itu kurang ajar itu. Anak saya jadi kurang sopan sama saya. Kurang sopan. Iya. Kurang sopannya seperti apa? Cuek setiap saya suruh. Kadang-kadang kalau mau pergi diem aja. Nggak ada izin sama sekali sama saya. Jarang pulang ke rumah. Jarang pulang ke rumah. Penyebabnya menurut Bapak gara-gara Doni. Doni. Sejak kapan mereka pacaran Bapak tahu? Udah hampir 1 tahun ya. Setahun. Iya. Dan selalu tanpa sepengetahuan Bapak. Iya. Selalu Ibu diem-diem kenapa aja. kalau ibu sendiri kenapa ibu setuju? Kalau ibu suka sama Doni, Ya. Doni itu baik. Walaupun Doni bentak-bentakin suami ibu sendiri kayak tadi. Pas di sini, Di mungkin sini. separuh ini ya, bapak yang agak-agak gimana. Ibu maklum ini kan di tempat umum gitu loh. Ya. Iya, jadi tolong dijaga sikap dulu. Oke. Yang penting kita lihat, benar nggak Indri punya janji itu dipenuhi. Ngajak kami ke sini untuk putus sama Doni. Jadi kalau mereka putus ibu nggak apa-apa, setuju? Sebenarnya sih enggak ya, cuma Enggak. pusing kan ngeliat begini. Emang Satu harapan anak, ibu dari Doni satu ini apa? suami. Mau bagaimana? Harapan ibu dari Doni apa? Ya karena ibu lihat, sebelum harapan ibu lihat dulu. Ya. Jadi dia tuh membawa pengaruh baik buat anak ibu. Dia, Indri tuh dulu sama ibu kurang begitu gimana ya. Ya. Sekarang tuh sayang, nurut. Bentar aku potong bentar. Tadi kan ibu bilang kesini buat putus. Ibu mau hargain hubungan aku sama Indri, Bu. Itu janji Tahu, Indri kurang ke baik bapak apa? Doni. Doni kurang baik apa? Apapun yang Indri mau. Doni. Iya, kan ibu bilang tadi. Mau Doni pulang. baik. Ibu Uang respect semuanya sama aku Doni. Doni kasih buat Indri. Iya, cuma bener juga. Ya kenapa Kata putusin Roger, Doni di sini? kalau Doni di sini tuh terlihat jadi asli, tapi tetap Ibu bisa nggak jadi diri Doni? Bayangin ketika cinta banget sama Indri setahun loh. ibu ngerti. Pak, Dia Pak, ini kan Gua ibu sayang yang sama lagi dia, ditanya. gua cinta sama dia. Pak, ini kan ibu yang lagi ditanya. Kenapa mau putusin gua begitu aja?
Kamu kenapa yang bisa mutusin aku kayak gitu aja? Kita udah setahun loh di sini. Enggak, itu tuh cuma alasan kasih. Kenapa sih? Ya aku nggak suka pada saat awal masuk. Biar supaya biar di sini tuh masalahnya keluar. Ya itu mungkin karena besarnya cinta Roy. Doni sama Kalau aku nggak sayang, nggak akan Ya kayak udah, gini. tengahin Berapa aja. kali aku harus ngomongin kalimat Kayak tadi, ada kalau aku yang nggak sayang nggak akan nggak- kayak gini. Kayak ada yang bikin aneh Bapak ini. begitu Apa, besar Roy? marah sama Doni depan umum. Kesel banget aku kamu. Hah? Robi, Ya. sebenarnya ada sesuatu yang aneh juga di bapaknya Indri. Saya merasa ada sesuatu yang kurang beres, ada sesuatu rahasia yang belum terungkap di sini. Salah satunya juga dari bapaknya Indri. Itu yang aku rasain. Oke. Ada rahasia. Ada rahasia tersembunyi, Robi, yang poin penting ini akan menjadi kunci mereka akan bersatu atau berpisah. Yaitu Rahasia apa itu? Aku minta kertas. Bapak punya rahasia apa? Bapak nutupin rahasia apa dari sebentar ibu? ibu sebentar. Aku minta kertas. Nggak ada rahasia apa-apaan, Bapak. Itu, Bapak bilang apa? Dengar nggak tadi? Kertas keluarin. Saya pengen masing-masing menuliskan nama minimal 1 atau maksimal 2 orang yang disayangi. Ini akan membuktikan satu hal, Robi. Menuliskan satu nama orang yang mereka sayangi. Betul, Robi. 1 atau berapa? 1 atau 2. 1 atau 2? Silakan Bapak Ibu, Mas Doni dan pacar. Gak boleh lihat-lihatan ya. Kebayang ya, saya orang biasa aja bentrok banget ini, apalagi Roy sama Kavina. Sudah karu-karuan mereka ngeliat auranya kayak apaan mereka berempat itu. Baiklah. Silakan dibalik papan ya, tunjukin ke kamera. Indri itu menuliskan Doni dan Ibu. Kemudian Doni menuliskan Bunda dan Indri. Sementara ibunya menulis Indri dan Doni. Dan ayahnya menulis Indri. Ada yang aneh ya di sini, Robi. Baiklah, ini agak sulit juga untuk saya mendeteksi. Saya butuh lebih lagi kekuatan saya. Saya minta ada boneka kah? 3 boneka. Kumpulkan dan- ininya. Iya, ini sebagai kata kunci. Oke, berarti bapaknya sayang sama Indri. Oke, ini mau saya kumpulkan atau- Kumpulin. Kumpulkan. Maksudnya, Bapak nggak sayang sama ibu? Coba sebentar ya. Bu, ya. Sayang. Sini. Tetap Bapak sayang ibu juga. Udah itu tenang aja. Nanti lihat uji SKS-nya ya. Oke, keluarkan teman-temannya Roy. Saya pulang dulu ya, Roy. Jangan dong. Wow, banyak mainan. Ya, apa yang akan Roy lakukan di sini? Jadi dari ketiga boneka magis ini akan menyimbolkan sesuatu rahasia dan akan terbongkar salah satunya. Silakan Bapak, Ibu, dan Indri untuk memilih boneka ini yang mana yang kalian akan pilih. Oh, satu keluarga ini saja, Betul, Robi. tanpa pacarnya Indri Tanpa ya? pacarnya. Siapa dulu, Roy? Ibu aja, dulu. Roy. Baik, siap, Ibu. Ibu pilih yang tengah, Iya, yang cantik ya. cantik. Iya. Bapak silakan. Bapak milih ini aja. Siap. Kenapa Indri. jelek sekali, Pak? Gak ada yang lebih. Ya, buat Bapak mau apa yang penting Bapak yang paling cakep. Oh, Ya udah kalau gitu karena sisa 1 bonekanya aku. di Indri yang seperti bayi ini ya. Baiklah. Jadi di sini bonekanya apabila terjadi sesuatu berarti itu adalah musibahnya. Oke, Kata kuncinya seperti itu. Dan saya ingin mentransfer energi mereka satu persatu. silakan Roy. Oh, punya Indri jatuh. Astagfirullahaladzim. Pilihan Bapak terbakar, Roy. Astagfirullah. Robi, Apa ini maksudnya, Roy? Robi ini ada satu pertanda buruk dan apa yang aku lihat di sini pasti kalian nggak akan percaya. Apa Robi, itu? saya ngelihat
Indri bukan anak kandung dari bapak dan ibu. Mas, jangan ngomong sembarangan, Mas. Ini saya mohon maaf sekali, saya harus sampaikan ini. Dia anak angkat pungut. Buktinya apa, Mas? Gak ada buktinya kan? Ayo dong, Roy, ayo dong, jangan masuk gitu dong. dong. Fatin Hargain seperti gue di sini. Mas, hati-hati ngomongnya, Mas. Gak mungkin. Sayang, pantesan. Indri tahu kan ibu Dia sayang itu- benar sama ibu. Gak baik buat kamu juga. Kan Mohon maaf perkataannya sekali, kayak saya gitu. harus berkata jujur Bapak dan Ibu. Karena saya ngerasa memang seperti itu. Ternyata Indri bukan anak kandung kalian. Iya. Pak. Roy, ada darah loh, Roy. Buktinya apa? Gak ada bukti. Indri tahu kan selama ini ibu sayang. Iya, ada darah. Aduh, Pak. Kenapa selama ini begini? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bapak, Ibu silakan jujur sekarang. Karena sudah waktunya untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga konflik ini sudah segera berakhir, Pak. Ngomongin jelas Ibu dong. kenapa bohongin Indri selama ini, Bu? Ibu ada maksud yang bohongin. Ini Ibu anak siapa, Bu? Anak ibu tetap Indri, ibu sayang kan sama Indri. Indri tahu kan sama Indri. Ibu, Terus kenapa nggak pernah cerita? Terusan siapa bapakku? Terus siapa ibu aku yang benar? Ibu kandung aku siapa? Bapak kandung aku siapa? enggak, tapi Kenapa Indri ibu nggak pernah cerita sama aku yang gede kayak gini? Kenapa, Bu? Saya butuh statement yang jelas ini. Bapak, saatnya jujur sekarang. Ibu juga. Maaf ya yang- Pak ya, ini bukannya kami menghakimi, tapi emang partner saya kalau dia melihat kejujuran, melihat fakta, saya tahu ini adalah ranah keluarga Bapak, khususnya Ibu sama Bapak yang sudah menyimpan rahasia ini mungkin puluhan tahun, sekian lamanya. Bapak sama Ibu yang punya hak, yang paling tahu kapan mau nyampein ke Indri tentang hal ini. Itu maksud ibu. Kenapa Paham, Roy saya bilang paham. gitu, Saya Robi? paham. Terkecuali kalau Ibu sebelum kita ada hal seperti ini, Bapak naikin lagi maskernya. Kecuali kalau Roy nggak bisa menahan semuanya, itu yang Roy lihat. Ya, jadi kami minta maaf. Saya tahu ini hak Bapak sama Ibu. Pertanyaan saya, dengan Ibu bereaksi seperti tadi, Bapak seperti tadi marah-marah, itu berarti betul adanya kalau Indri bukan dari rahim Ibu. Iya, Mas. Betul? Indri, tapi Indri tahu kan ibu sayang benar sama Indri. Indri. Udah diam, Bu. Ya. Doni, jangan ikut campur. Doni tahu sekarang walaupun Indri bukan anak ibu sama bapak. Sudah. Ibu udah gak sayang. respect sama kamu. Ya. Rasa sayang Doni sama Indri. Oke. Udah kayak kalian. Beda Doni. Kenapa nggak dari dulu bilang kayak gitu? Itu urusan kami, keluarga kami. Udah bikin malu semuanya. Saya pengen kamu dengar lebih jelas lagi perasaannya orang tua kamu. Kavina boleh bantu saya? Ada aku di sini. Saya butuh wadah dan air di dalamnya. Boleh saya minta tolong untuk memasukkan wadah dengan air di dalamnya? Silakan Kavina. Oke, di sini ada sebaskom air. Saya minta Indri sebagai anak dan juga bapak. Boleh kemari sebentar. Di sini di depan sini ada medium air di sini. Nah, saya di sini minta bapak dan Indri untuk mencelupkan tangan bapak dan Indri ke dalam air ini. Dengan harapan bahwa bapak sama Indri bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam perasaan bapak sama Indri. Karena sepertinya banyak hal yang disembunyikan. Gimana, bapak dan Indri bersedia? Bersedia? Coba dimasukkan tangannya. Di sini saya akan memasukkan tangan saya. Ketika saya masukkan tangan saya ke dalam air, Bapak dan Indri akan merasakan satu ketenangan dan juga akan mengungkapkan sesungguhnya apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kalian berdua. Ketika saya masukkan perlahan-lahan, akan terasa bagaimana Bapak ini bagaimana? Sepertinya Bapak dan Indri sudah merasakan sesuatu yang berbeda, betul? Saya ingin menanyakan pertama pada Indri. Coba Indri katakan, mengapa Indri tidak menurut pada Bapak? Padahal Bapak ini adalah seorang yang membesarkan Indri.
kan? Indri, kamu jangan asal bicara. Aku selama ini ngumpetin, Bu. Karena aku takut banget ibu tuh sedih. Kalau ibu Gak tahu. mungkin, Indri. Bapak sayang sama ibu. Bapak tuh udah nikah, Bu. Ibu dengerin aku. Bapak tuh udah nikah siri. Sejak dari situ, makanya saya benci sama Bapak. Terus juga masalah hubungan saya sama Doni. Bapak malah merestuin. Alasannya apa? Dia lebih memilih saya dijodohkan dengan orang kaya. Saya nggak cinta. Saya kurang apa, Pak? Coba Mbak bayangin, gimana perasaannya seorang anak perempuan satu-satunya dijodohkan sama orang yang nggak dia cinta, padahal dia kaya dan dia udah berumur. Indri cinta sama saya kurang apa, Pak? Saya kurang apa sama Bapak sama Ibu? Sama. Tapi Bapak kurang apa sama ibu, Pak? Udah, Bu. Bapak nggak bisa ngasih anak ke ibu terima, betul. Sampai ibu mau ngangkat Indri. Jawab! Sekarang ternyata baru kebuka semua. Diam, Kak. Bapak Diam kan dia, Bu. nggak nyangka, tahu Pak. Dua wanita, Pak, sekaligus, Pak. Bapak ayo. Pasar nggak tahu malu. Mana hati nurani seorang pria? Tenang dulu semuanya, tenang dulu. Sekarang Bapak tarik nafas dalam-dalam. Bapak merasa lebih tenang. Bapak bisa mengungkapkan segala sesuatunya. Jujurlah kepada orang-orang di sini semua, terutama untuk keluarga Anda, terutama untuk Indri, terutama untuk istri Anda. Keluarkan apa yang ada di dalam perasaan Anda, pikiran Anda. Jujurlah sejujur-jujur. Katakan sekarang, Pak. Ya, memang saya waktu itu hilaf. Ibu, biarkan Bapak dulu bicara, Bu. Maaf, Ibu ya. Biarkan Ibu ya. Ibu, saya tahu ini berat buat Ibu. Tenang ya. Udah ada Setiap lihat. hari saya melihat pembantu saya pakai seksi terus. Saya udah bilang sama pembantu saya, jangan pakai seksi. Daripada saya akhirnya saya nikahkan pembantu saya. Maafin Bapak, Dri. Maaf dari tadi. Bapak nggak suka sama dia, Dri. Karena dia juga selingkuh sama istri Bapak. Istri Dia Bapak? juga selingkuh. Bangsat lo! Istri Bapak siapa? Pembantu. Bapak itu! Hah? Gua kurang apa sama lu? Gua ngeluhin bapak gua gara-gara lu! Jadi dia ini selingkuhin istri sirih Bapak? Iya. Yaitu pembantu Bapak sendiri? Percaya sama ibu. Siapa ya, saksinya? Nak, Hah? ya. Ini juga ngerasain kasih sayang ibu Coba, sama ini. ada yang mau Bapak telepon biar saya kasih ke tim saya nomornya. Nanti kita coba video. Ini ibunya tenangin dulu, kasihan ini. Kamu tuh ya, sok-sokan kamu. Pasti bohong. Video call siapa? Wah, Ibu gila ya. Ngerasa sama ibu mengenai dari kelakuan tadi nih Buktiin kalau ya. jelek-jelekin orang dia sendiri. Nggak usah ikut campur masalah Sama gua. lo. Oh ya itu urusan di saya. Ya iya emang lu sekarang. kayak gitu, murahan lu berdua. Gue sama dia. Kita putus, inget ya. Gua gak bakal mau lagi lanjut sama lu. Lu dengerin Ini, baik-baik. Kita gak Ini bakal buktinya nikah. nih. Kita putus sekarang Nih, juga. buktinya nih. Nggak bunga lo. Kan selingkuh kan? Saya izin, di sini ada saya Robi, di sini ada Roy, ini ada Roy, ini ada Kavina di sini. Mbak, ini sekarang kita lagi ada di, salam kenal ya, kita lagi ada di acara garis tangan. Maaf ya kalau kami lancang. Saya izin dulu nih, saya rekam, boleh? Boleh karena mungkin kamu ngerasa benar juga ya. Pertanyaan saya pertama, ini Mbak Yayang betul namanya? Betul, yang saya tunjukkan ke kamera ini adalah majikan Anda? Iya, bekas majikan saya. Bekas majikan. Suami saya. Sorry, ulang lagi. Sudah jadi? Iya, itu bekas sudah dari suami saya. Secara siri atau negara atau bagaimana? Setelah siri. Siri. Oke. Sudah berapa lama nikah siri sama Bapak? Udah 4 bulan.
Baru 4 bulan ini. Nah, jadi selama 4 bulan saling cinta ya, nggak ada perselingkuhan ya? Iya. Nggak ada. Oke. Kalau Iya, nggak ada selingkuh. nggak ada. Kalau ini Mbak kenal nggak Mbak siapa? Itu kayak pacarnya anak suami saya deh ya. Pacar selingkuhannya anak suami saya. Coba deh tolong ini dibuka mas itunya, maskerannya. Oh, kayak kenal. Coba buka dulu. Buka dong. Nggak bisa, ini kan lagi... Coba buka dulu. Ini saya jaga jarak. Buka coba. Mas buka dong, jangan ditutup terus. Buat apa dulu? Buka dulu sebentar. Dia pengen kenal wajah. Coba buka sebentar. Ya, sedikit sebentar. Maskerannya. Oh, Biar saya jelas. coba. Lihat. Saya mas. Apa? Jangan melengos. Lihat tuh! Apa? Itu teman tidur saya mas. Teman tidur. Iya, soalnya dia ini sih. Iya, gimana ya? Dia suka goda-godain saya, terus saya tergoda. Mbak Dia ini, udah ditutup terus ya, kayaknya dia malu gitu ya. loh, wajar dia malu. Mbak, mohon maaf, Mbak, wajar dia malu. Kalau Mbak lebih nggak tahu malu ngaku punya teman tidur di depan suami Mbak. Ya bukan gitu, gimana sih ya? Mas tahu sendiri dong kalau misalkan saya ini cantik. Ya Allah mas, coba deh, saya ini cantik. Jadi Lu pikir gue jelas? Lu pikir gue jelas? sama saya. Coba. Suami. Garis keras, emang ini cantik nih garis keras. Coba lihat dulu. Nah, Kayaknya lu gue jual aja gak bakal ada yang mau. Lu denger gak? Lu gue jual aja pasti gak bakal laku. Muka-muka kampung. Saya selesaikan urusan Mbak sama suami siri Mbak ya. Pak, silakan. Ya. Sini. Bapak ngomong sini dah. Dari sini. Udah, stop. Masih Enggak. maju ini enggak? Enggak. Kita putus sekarang. Bantu terus. Putus sekarang, putus! Enggak. Ih, geli ya pembantu kayak gini ya. Oh my god. Bikin malu kamu, bikin malu! Tau nggak? Kelakuan dia mampu. Stop. Enggak. Ya udah, matiin Pak. Putus sudah selesaikan. Sama aja. Lu ketahuan kan? Buka maksudnya. Ketahuan kan? Hah? Lu... Parah lu! Oh, Sama-sama dicoba nggak bener? Udah. Rusak nih, tonton. Bukan salah saya. Dan itu sama saya kok. ya udah, gua Laki pergi deh. brengsek Gua lu. pergi deh, udah nggak bener. Gua tunggu lu ya. Gua tunggu lu. Nggak apa-apa. Coba cek dulu Kameranya kamera. nanti. Coba cek dulu kamera. Cek dulu control room aman nggak kamera nih? Hah? Aman nggak? Mati. Bapak sama Ibu, ini terserah kalian ya urusannya ya. Maaf ya Robi, jangan bilang bapak sama ibu. Kenapa? Oh ya, maaf. Posisi saya, nyonya, dia. Oh ya, karena Bapak sudah menikahi pembantu. Ya. Maaf, tidak bisa. Bapak Sebelah sini, ibu. sebelah sini. Tidak bisa. Jangan deket-deket sama aku. Sekarang saya tanya sama kamu, ya, Bapak sudah dianggap udah nggak dianggap istri suami loh. Enggak, pokoknya saya nggak setuju. Ibu saya masih sama bapak, nanti saya yang bakal perceraian sama ibu. Sekarang pertanyaan saya, apa kamu masih menganggap diri kamu anak angkat? Aku tetap sayang sama ibu. Mau dia anak angkat atau kandung, tapi aku tetap sayang sama ibu. Oke, Makasih. Bapak ya. Tahu ya gimana ibu sama ibu. Indri, Bapak berusaha untuk dapetin dua-duanya, sekarang dua-duanya pergi kan? saya nyesel mas. Oke, kita break dulu ya. Ini kayaknya ibu masih mau pulang sama bapak. Tadi naik mobil sama siapa? Terima kasih Robi. Tadi pakai mobil ibu. Oh dia nggak pakai mobil dong, jalan kaki. Mobil punya nyonya. Oh. Ya udah. Makan tuh pembantu sampai habis. Ya udah, kita ketemu nanti di segmen selanjutnya dengan pasangan yang lainnya, tetap di Garis Tangan. Ya pemirsa dan juga garis keras yang ada di rumah, di sebelah saya sudah ada pasangan kedua kita malam hari ini.
yaitu Mbak Wina dan Pak Dendi. Ini saya tebak suami istri ya? Iya, Oh, betul. maaf, sudah punya omongan? Enggak, Mas. Saya panggil Mbak Wina aja nggak apa-apa berarti ya, sama Mas Dendi. Oke, dan saya akan mendelik lebih dalam lagi tentang mereka berdua, sebenarnya apa yang terjadi mereka sampai harus ada di garis tangan, tapi saya akan minta bantuan rekan saya terlebih dahulu. Langsung saja, Roy Kyoshi. Halo Roy. Halo Robi. Roy silakan, ini sudah ada pasangan kita yang sudah menikah. Berapa tahun menikahnya Mas? 6 tahun, Pak. 6 tahun. 6 tahun belum punya keturunan. Wow. Tapi kelihatan subur ya kalian berdua. Gede Alhamdulillah. gitu maksudnya. Gak boleh body shaming. Oh iya, body Good shaming. loh. Iya, Mas. Lanjut. Jadi sebenarnya aku merasakan pasangan ini sebenarnya oke. Hanya saja kejujuran yang akan kita tes. Kejujuran di sini. Oke, saya langsung ke Mas Dendi dulu. Kejujuran. Gimana? Ya itu dia, makanya kita akan kupas di sini. Kita Jadi akan Roy, kupas. Roy di sini mencium bahwa salah satu atau keduanya ada yang kebohongan yang ditutupi. Kalau saya mencium aromanya, tentunya ada yang ditutupi ini dari pihak sang suami. Jadi saya juga merasakan Mas Dendi. Mas Dendi di sini matanya itu tampak ngata orang jelalatan atau nggak setia. Maka dari itu aku akan ngetes kejujuran satu persatu. Ini suami yang baik kok, Mas. Suami yang baik ya, Iya. Mbak Wina, insya Allah ya. Karena Insya Allah seperti tujuan itu saya ya. ke sini ingin membahagiakan dia aja. Membahagiakan dia. Iya. Coba lebih dekat dulu ke sini, jauh-jauh sekali. Maksudnya membahagiakan dia ini apa maksudnya? Sebelumnya saya minta maaf sama suami saya karena saya udah bawa saya ke sini. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin mengizinkan dia untuk menikah lagi. Nikah lagi. Iya, Mas. Mengizinkan menikah lagi? Iya, Mas. Karena aku tahu kamu tuh pasti butuh keturunan. Karena saya nggak bisa ngasih kamu keturunan. Udah lah, nggak usah. Kamu juga udah bahagia sama kamu. Enggak, aku ikhlas. Makanya saya datang ke acara ini. Oh, jadi sudah rela ya suaminya untuk menikah lagi? Insya Allah saya ikhlas kalau untuk Oh, serius? iya, Mas, saya serius. Oke, sebentar Mas Dendi, mohon maaf. Alasan pertama dan terbesar Mas Dendi mau, berarti saya bilang ini poligami ya teman-teman ya? Betul ya? Izin Mas untuk poligami ini adalah memang benar-benar 100% karena mau keturunan. Iya. Iya. Oke. Berarti ini artinya sudah ada hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kalau Mbak memang maaf tidak bisa memberikan. Makanya saya mengikhlaskan. Suami saya lebih baik Mengikhlaskan. menikah lagi. Saya Sudah ada? mengizinkan. Sudah ada calon ya Mas Dendi? Belum sih. Oh belum, baru niatan saja. Baru ya rencana sih. Dia kelihatan happy ya, Robi. Ya pastilah, Iya soalnya dong, Mas. karena kan kalau mendengar dari alasannya Roy Kyoshi, ini bukan tentang maaf wanita yang lebih cantik, wanita yang lebih bagaimana, tapi kan karena niatnya keturunan. Maksudnya sebagai laki-laki pengen punya anak ya. Jadi kapan? Jadi udah selesai dong, nggak ada masalah dong berarti? Iya. Nggak ada masalah sih. Saya cuma pengen dia Saya tuh bahagia aja, Mas. sangat pengen aja, sok aja dia bisa mengatakan di sini. Tadi kan Mas sudah bilang calonnya sih belum ada ya. Ya. Emang kalau mau nyari yang kayak apa? Ya, sosok yang sederhana lah. Yang Sederhana. bisa membuat keturunan buat saya. Yang Ini penting, maaf, yang penting dia itu bisa menjaga suami saya, memperhatikan dan mengurus lah ya intinya itu. Dan bisa Rencana- memberikan satu keturunan. Rencana kalau sudah jadi gitu ya, mau tinggal bareng atau bagaimana bertigaan gitu? Saya sih nggak masalah ya, Nggak Mas. masalah? Ya. Saya nggak masalah. Bawa bertigaan nggak masalah Oh, juga? itu nggak bisa dong. Nggak bisa. Itu nggak masalah gitu loh. Yang penting suami saya adil sama saya dan istri. Karena kayaknya kalau dari materi bukan masalah ya. Oh, enggak. Enggak. Nggak, suami saya pekerja keras. Ya udah berarti nggak ada masalah dong, sudah dapat izin. Enggak masalah. Udah nggak ada masalah ya. Tinggal sesuai dia aja yang mau kerja seperti apa. Oh, Aku Mbaknya udah mengizinkan ikhlas. cantik, masih muda. Di silent dulu boleh nggak? Kita lagi syuting. Oh, apa-apa. Telepon. Matiin aja dulu kalau nggak. Oke. Siapa, Mas? Tapi pihak keluarga sudah tahu kalau mau ada ini. Karena ya emang dari keluarga dari suami juga pengen mempunyai keturunan
lagi. Ya, kalau keluarga dari Mbak nggak ada masalah ya? Ibu Nggak ada gitu. masalah sih, yang penting ya saya begini. Bisa di Silent dulu. Sebentar ya, izin. penting kah? Siapa mas? Oh, rekan kerja. Sebentar saya keluar dulu ya. Ya udah, mau di-cut dulu atau gimana ini? Siapa mas? Terus aja. Sekalian interview Mbaknya aja kali ya. Udah angkat dulu aja. Dan kali di ini Pak Iya. silent tuh dimatiin. Udah angkat dulu aja. Sebentar ya. Itu gimana jadi awalnya itu? Ya awalnya saya cuma kasihan aja gitu, suami Kasihan. saya penyayang anak kecil gitu loh, setiap ada ponakan datang ke rumah main dia selalu sayang banget, dan saya di sini Awalnya- saya melihat kok gue tega gitu Iya, iya. tega gitu kok ngeliat suami gini-gini aja rumah tangga kita gitu, nggak ada keturunan gitu loh Mas Robi. Awalnya tahu pada saat maaf tidak subur itu gimana waktu itu? Kita kan cek ke dokter ya, cek ke dokter terus ya, dokter positifan saya tuh saya sulit untuk mendapatkan keturunan. Pasti runtuh banget. Iya, saya sempat down, saya sempat shock aja gitu. Dan setelah itu saya berpikir lagi, ya udah, mungkin ini jalannya Tuhan untuk mengikhlaskan suami saya untuk menikah lagi. Tadi saya sudah tanya, berarti keluarga nggak ada masalah ya? Ya, nggak ada masalah. Semuanya diserahkan ke saya. Pokoknya nggak balik-balik ya? Kita Udah selesai belum? Coba cek dulu. antar ke mobil. Di mobil, bawa mobil. Ini bawa mobil. Ini mobilmu? Iya mas. Oh, sama supir ya? Iya, saya sama supir. Mas, ayo lanjut syuting. Mas? Loh, Ayo lanjut syuting. lo kok pada nyusul sih, ngapain? Ya kan kamu kenapa? nungguin. Ini siapa ini? Keluar mas. Terima teleponnya jauh amat. Meeting apa terima telepon? Hah? Itu siapa di dalam mobil kita? Temen. Kenapa dimasukin ke luar mobil? Ini temennya, Mbak. Kalau masih lagi syuting kok dipanggil-panggil keluar sih? Ini yang tadi telepon kamu. Sampai kamu keluar. Tadi kan saya bilang, saya sebentar. Ya ini siapa? Temen rekan kerja. Rekan kerja. Kamu ngomong apa barusan? Hah? Bukan kerja. Aku ini istrinya, Mas. Hah? Hah? Lu siapa lo istrinya? Gue istrinya Mas Denny. Gila lo ya. Ngaku-ngaku istrinya dia. Gue istri Diam ketiganya. mas, diam. Istri ketiga. Hah? Istri ketiga. Nah ini maksudnya Mas, bisa saya Lu jelaskan? siapa? istri Ngaku-ngaku ketiga istri gimana? Itu yang siapa? Nanya-nanya. Lah ini istri Lo saya. siapa? Gue istri pertamanya Mas Denny. Lo ngaku-ngaku istri ketiga lagi. Diam. Lo yang diam. Mas, dia bilang istri pertama. Kamu ngaku dong. Emang Kamu bilang sama aku istri kamu udah meninggal. Bisa aku jelaskan? Gila. Dibilang meninggal. Mas, kan tadi aku bilang. Allah Akbar. Kavina, bantuin Kavina. Bawa dulu ke dalam, Mbaknya ikut sini. Tadi Mbak bilangnya Mbak istri ketiganya. Iya. Mbak namanya siapa? Yuli. Mbak Yuli. Oke, sebentar dulu. Gimana keadaannya? Hah? Mas, kan udah saya bilang. Saya jadi begini kan? Nah ini udah diatur sama Tuhan. Kalau kami nggak keluar, Bukan nggak ketahuan. begitu. Ya, nggak ketahuan kalau kamu punya istri 1, 2, 3. Bangun, berdiri kamu ah. Kamu jelasin sama saya ini apa maksudnya? Hah? Nah, dulu, ya. Bangun. Mbak, tolong kasih air, Mbak. Ada air. Ada air putih. Ada air putih nggak? Oke, Kavina di sini dulu aja, boleh tenangin dulu ya. Kita masuk dulu Mbak Yuli, boleh? Sama Roy. Kita ke dalam dulu bertiga sebentar. Saya izin, boleh ikutan? Enggak, kami mau nanya-nanya, biar lebih jelas. Kalau sampai Mbak bilang tadi, Mbak istri ketiga, berarti ini laki-laki punya yang kedua. Ya kan? Sementara ini istrinya nggak tahu kalau ada yang kedua atau yang ketiga, bahkan kayak Mbak yang bilang tadi. Ya udah terserah Mas deh. Ya udah makanya, kami butuh klarifikasi loh. Sini kamu. Ya udah masuk dulu, Kavina temenin dulu ini ya. Masuk dulu. Mas, kalau sudah sini, udah gak usah sok-sok peduli sama istri kamu, Mas. Udah sini. Apa kan, Mas? Ya udah makanya sini, gabung sini. Masuk sini. Titipin tasnya aja. Titip ambil dulu, Farhat ambil dulu tasnya. Maaf Mbak, dititipin aja ke tim saya, nggak diinin Mbak.
Mbak Yuli, tenang. Saya ngajak Mbak ikut di sini, ya. Bukan mau menghardik Mbak atau memojokkan Mbak. Biar lebih jelas semua. Karena saya juga bisa melihat Mbak ini korban penipuan. Mas, jangan mudah. Tadi Bapak bilang Tadi Bapak bilang istri pertama Bapak sudah meninggal, betul kata Mbak Yuli? Betul? Masih bernyawa, masih bernapas, masih bisa jalan tuh orangnya. Sini Mbak. Masih bisa berjalan, dibilang sudah meninggal. Tega sekali. Istri yang Bapak nikahin loh 6 tahun lalu, Bapak bilang sudah mati. Kan gila, penipuan ini namanya. Jelasin sama aku sekarang, Mas. Kamu tuh bener-bener ya? Kamu udah kuat berdiri? Enggak, kamu tuh. Ini istri kamu loh. Kamu bilang dia udah mati, Mas. Kamu ya? Jelas Mas, Mama sudah mati. Apa sih, Mas? Diam! Malu, tahu malu! Tahu nggak sih malu? Sudah. Roy, silakan. Gue udah ngizinin lo nikah, tapi lo begini sama gue. Dan lo juga. Sorry ya, dari awal saya udah curiga nih, matanya jelatan dan gak setia. Saya bilang gini, saya mau uji kesetiaannya si masnya. Ternyata malah begini. Saya minta gambar, kertas gambar dan spidol. Silakan sekalian disiapkan. Kavina ini tadi pada saat bantu di luar, karena tadi istri pertamanya sempat anfal ya. Auranya gimana Kakak rasakan? Dia tuh apa ya, bener-bener sedih, nggak tahu harus berbuat apa. Jadi ada perasaan yang dipendamnya. Jadi kayaknya dia juga merasakan kekecewaan yang luar biasa terhadap suaminya. Yang asalnya dia merasa, oke, saya kasih kesempatan buat menikah dengan orang lain, ternyata dia sudah melakukan duluan gitu, nah, itu tanpa dia. sepengetahuan dia Ya. gitu. Jadi benar-benar sedih banget, luar biasa. Sampai tadi saya nggak tahu deh. Roy, perlu apa lagi? Meja besar aja udah. Mbak Yuli bisa lihat dari gesternya suami Mbak ini kalau beliau lebih ke istri pertamanya ya. Jadi Mbak itu maaf cuma selingan doang sebenarnya. Kelihatan tuh, dia lebih kemana? Lihat itu, dia lebih bela kemana? Sorry ya Mas, saya bukan yang ngomporin. Mungkin karena dia takut. Takut apa? Takut malu. Takut karena udah ketahuan belangnya. Sini, taruh sini. Oh my god, I miss this table ya. Enggak Mas, ini benar-benar Au. pada sudah ngizin nikah, ternyata dia Nah itu begini, dia. Mas. Udah diizinin. Halo Nikah. Robi. Oke. Saya akan menggambar di sini. Dan ini akan menjadi kisah yang menurut aku agak sedikit ekstrim. Kenapa Roy? Saya menggambar kupu-kupu. Di sini jumlahnya ada 4. 4? Saya menduga di sini kalau saya rangkumin semua gambar-gambar di sini, saya menduga istrinya Mas Dendi. Mas Dendi itu ada 4. Jadi saya merasakan kedua istri yang lain berada di wilayah yang berbeda. Contohnya di luar kota seperti itu. Tapi saya menduga salah satu ini mereka nggak kenal satu sama lain antara istri satu, istri dua. Saya aja nggak kenal sama perempuan kayak begini. Temen-temennya suami saya nemuin di mana lo? Hah? Jalan mana lo? Pinggir jalan mana lo? Hah? Masnya emang dia yang kawin ya? Lo ketemu di mana sama dia tuh? Mbak, Hah? kalau ngomong ngaca dulu ya. Lo yang ngaca. Emang itu bagus banget apa? Lo yang ngaca. Ini siapa? Yaudah. Hei. Mas Dendi, tolong buat pengakuan dulu di sini. Kasihan 2 perempuan ini. Ya, berarti betul. Ada 4? Ngomong Mas. Salah satunya ada di Bandung, Robi. Di mana istri kedua kamu? Keluarin aja Mas Roy. Saya merasa satunya di Bandung, lalu kemudian satunya ada di Jember. Oh ternyata kamu selama ini kerja keluar kota gini. Betul. Kamu bohong sama saya. Iya, dia bohong. Apa? Aku benar-benar kerja. Wow, hei. Sudah. Bapak tahan di situ ya. Tahan di situ. Pegang. Saya tanya sekarang, maaf ya. Betul ada 4? Jujur. Ya, pelan. Kenapa?
Sudah, Pak Petan. Saya tanya sekarang sekali lagi. Dari 4 istri ini sudah ada yang memberikan anak ke Bapak? Belum. Tentu. Nggak mungkin. Bagus deh. Karena yang bermasalah Bapak berarti. Kalau ngomong jaga dong. Hei, Yang bermasalah kenapa? Lo yang bermasalah, Mas. Kelakuan lo tuh bejat. Laki-laki apaan lo begitu? sebelum Bapak tuntut saya, Bapak dari penjara duluan. Barusan mau nyekek, ngedekap perempuan. Banyak saya punya buktinya di sini. Ya, saya tanya lagi sekarang. Kayak ada suara burung gagak, jadi ada suara burung di situ. Iya, kamu ikutin saya deh. Coba yang lainnya boleh ikut. Maksudnya makna dari suara itu, saya nggak dengar suara. Kalian dengar suara apa? Aku dengar, kalian dengar gak? Kami nggak dengar. Suaranya tampaknya berasal dari sini, Robi. Emang apa kalau tanda ada suara seperti ini? Saya mencium aroma binatang di sini, hewan. Bau busuk dan bangkai. Oh iya? Robi, lihat. Burung gagak itu melambangkan simbol kematian, Robi. Oke. Sama berita buruk. Oke. Dan plus juga kalau burung gagak itu menyimbolkan bangkai, bau, dan kebohongan. Maksudnya lagi gini, kalau ini adalah kiriman atau mungkin juga tadi kan goib, Roh bilangnya. Berarti ada sesuatu yang memang mengirimkan atau apa ini? Kenapa ada di sini? Kalau menurut saya ini adalah satu pertanda, bukan kiriman dari orang. Maksudnya gimana ya, Mas Roy? Pertanda apa itu, Mas? Pertanda akan terbuktinya satu fakta lagi yang bakal terungkap. Ya laki lu, pakai nanya. Lo diam. Ih, udah Belum capek. tentu juga sih di sini ada lakinya. Mungkin ada yang lain lagi seperti itu. Ya bang, kita balik lagi. Jadi yang mau saya sampaikan ternyata ada burung gagak yang membawa simbol kematian dan bangkai. Ini dia Mas nih. Kalian berdua bangkainya. Kalian tuh. Robi, bisa kita lanjut untuk video call? Oh, oke. Ini kalau melihat dari tadi itu kan, Roy bilang ini ada pertanda sesuatu yang disembunyikan dan bahkan lebih busuk dari Lebih Pak busuk, lebih lebih jelek. busuk dari 4 istri yang dirahasiakan ini. Betul sekali, Robi. Udah, Mas, mending video call langsung deh, Mas. Saya kalau diizinkan boleh pinjam handphonenya, nanti biar di situ nama istri kedua dan 3 ditulisnya siapa ya Pak, kalau boleh tahu. Kan udah kadung ketahuan nih. Boleh saya tahu kalau istri kedua namanya siapa? Istri kedua namanya siapa? Ayu. Kenal Ayu? Kalian berdua kenal? Ayu mana, Mas? Ayu ini yang di Bandung apa yang di Jember? Udah terlanjur Pak, udah lanjut. Udah terlanjur. Ayu ini Jember apa yang di Bandung? Jember. Yang di Bandung namanya? Susi. Boleh saya pinjam handphonenya? Saya udah mintanya dengan hormat loh ini. Telepon. Ya udah ya sebentar. Kasih ke Mas. Istrimu berhak loh untuk bicara seperti itu ya. Ayunya ini, Ayu Sulistyo ini. Ayu Sulistyo. Telepon, Mas. Berarti saya kasih tim Ayu Sulistyo. Di sana ada Ayu Sulistyo. Yang Susi ini Susi Wardani ini. Ayu Sulistyo sama Susi Wardani. Oh ini. Ayu Sulistyo sama Susi Wardani. Oke, ini sih sudah malam ya, cuman Itu maksudnya? enggak, itu cuma dicatat doang nomornya. Kita coba nanti video call dari sini, kita hubungin dari sini biar lebih jelas saja. Ayu ini usia berapa? 30-an. Jadi lo selama ini bohong kerja waktu Kalau yang Susi ini 20-an. Ini Susi ini yang keempat. Nyarinya yang muda ya. Bisa dikatakan seperti ini nggak sih, Robi? Dia Apa? penjahat. Karena dinikahin sih nggak juga sih, tapi nggak tahu juga ya. Ini kita udah nggak bisa kehubung. Cuman yang siapa yang bisa kehubung, tim? Ayu cuman bisa kehubung. Oke. Oh ini sudah ada. Halo, maaf Mbak Ayu. Malam. Boleh suaranya dikeluarin di floor biar saya dengar. Mbak Ayu selamat malam. Gangguan teknis ya. Sinyalnya kayaknya kurang baik di sini, saya dapat laporan. Oke, tapi intinya
Bapak sudah mengakui yang namanya Ayu ini istri Bapak juga, ya. Susi juga istri Bapak juga. 4. Tega lo Mas ya, lo minta izin sama gue untuk menikah tapi lo begini sama gue. Maaf. Apaan sih? Kamu bilang dia mau izin nikah lagi. Dia izin menikah sama lagi. Mas, inget ya, kamu tuh makan dari aku. Wow. Apa? Serius? Sekarang juga aku minta cerai sama kamu ya. Males aku, tahu nggak? Mbak, urus laki lu ya. Saya mau nanya sama kamu. Untuk istri yang kedua, alasan kamu apa? Kamu masih single? Kamu masih bujangan? Ngomongnya apa? Iya. Oh. Untuk istri yang keempat, yang paling muda yang usianya masih 20-an ini, alasan kamu apa? Kebohongannya apa, Mas? Duda. Gak punya istri. Jangan masih ada istri 5, 6, 7, 8 loh. Kavina. Atau Roy. Ada rahasia yang mau diungkap lagi kah dari mereka berdua? Silakan. Kavina mungkin. Sebenarnya kan aku melihat dari tadi bagaimana istrinya sudah sangat sakit hati, tapi Pak Denny sendiri nggak merasakan apa yang dirasakan istrinya. Ya. Malah sibuk memisahkan. Maksudnya dia tidak ingin ketahuan kalau dia itu salah gitu. Dan serakah ya Kak ya, Iya, kalau betul, bisa serakah. empat-empatnya tetap gitu Iya, ya. betul sekali. Dan di sini saya ingin banget Pak Denny itu ngerasain kepekaan bagaimana istrinya bisa merasakan begitu sakit hatinya dia nanti. Dan di sini saya akan meningkatkan kepekaannya Pak Denny 100%, sehingga Pak Denny bisa merasakan apa sih yang dirasakan sama istrinya Pak Denny. Oke, silakan. Saya boleh minta sarung tangan? Sarung tangan yuk, tim. Di belakang mungkin ada. Saya ambilkan Kavina, tenang. Oke. Mungkin saya boleh pinjam barang salah satu dari kalian. Silakan Kavina. Saya minta jam tangannya Mbak Wina. Mbak Wina. Oke. Thank you. Sama-sama. Untuk lebih adilnya lagi, saya ingin Pak Denny juga menyerahkan jam tangannya, boleh? Nah, di sini saya akan meningkatkan kepekaan masing-masing dari kalian hingga 100% dengan barang-barang yang ada di dalam diri kalian. Anda bisa pakai, Anda bisa genggam, pakai, boleh dipakai sambil digenggam seperti ini setelah dipakai. Oke, boleh mendekat ke arah saya. Tarik nafas dalam-dalam, pejamkan, buang nafas kalian dalam-dalam, sambil pejamkan mata sambil pikirkan apa yang ada di benak masing-masing. Bagaimana apa yang dirasakan oleh Wina untuk Bapak, apa yang dirasakan oleh Pak Denny untuk Wina. Oh, Boleh ceritakan apa yang dirasakan Wina? Saya merasa saya sangat sayang sama suami saya. Apapun yang dia minta, saya turuti. Tapi dia sibuk terus dengan masalah kerjaan. Dan akhirnya aku ada rasa dengan supir saya. Supir? Kamu nggak bisa menahan semua itu. Karena Vina sudah mentransfer semua di hati dan pikiran kamu. Lanjut ke Vina. Supir? Iya. Supir yang selalu bertemu dengan, supir yang menyetir mobil dengan saya. Pak Denny. Setiap hari ditemui? Iya, saya ditemanin terus sama supir itu. Akhirnya saya merasakan ada rasa dengan Ya Allah, ada aja. Apa yang dilakukan supir itu terhadap kamu? Kenapa kamu mau
Apa dia lebih perhatian? Ya, dia sangat perlu dengan saya dan dia juga sangat peduli dengan saya. Sudah berapa lama kamu berhubungan dengan supir kamu? Sama aja. Kira kurang lebih 1 tahun. Ya Allah. Gila. Setahun. Jadi saya nggak bisa menahan semua. Selama setahun itu berarti kamu melakukannya ketika Pak Dendi pergi, begitu? Iya. Supir sendiri. Apa betul begitu? Saya nggak tahu apa-apa. Kenapa kamu nggak tahu apa-apa? Itu merupakan perusahaan kamu yang kamu transfer kepada suami kamu. Coba kamu bicara jujur. Udah setahun. Gak Apa- heran apa ya lagi yang diizinin kamu nikah ya. Pantesan diizinin nikah, ternyata dia juga selingkuh. Oke. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1, Anda akan menjadi segar kembali dan tetap mengingat memori yang Anda baru saja sampaikan saat ini. 3, 2, 1. Gila sih, parah banget. Bapak sadar, Pak? Tahu? Bapak sadar? Selama ini, Apa? Itu ya? Apa saya bisa jelaskan? jangan apa jelasin. Mas, aku bisa jelasin Semua lo semuanya. bongkar sini. Enggak, itu enggak bener, Mas. Enggak. Yang bener. Gue rasain. Mas, saya jelasin. Mas, enggak, itu enggak semuanya enggak benar. Enggak. Ini enggak benar. Bener nggak bener? Enggak. Buktinya gue. Enggak, Mas. Kayaknya ini pertanda Aduh, sebentar. burung gagak yang tadi deh, Robi. Ya, bukan itu kan. Aduh, Pak Vin, ini mau kemana? Pak, udah Pak, tahan Pak. Jangan dihajar supirnya, Pak. Pak, tahan. Mana? Supir Bapaknya mana? Aduh, Pak, udah. Standby dong. Udah, Pak. Mas. Saya Mas, standby dong. Udah, Pak. Mas, tolong. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Mbak juga ngelakuin kesalahan. Ini bukan urusan saya lagi. Pak, udah. Pak, jangan, udah. Hati-hati. Udah. Mas, udah, Mas. Sebentar, saya mau nanya dulu. Hah? Wina. Saya nggak bisa. Ini kesalahan Mbak soalnya. Udah, Pak. Security masuk dong. Tolong. Gua closing dulu. Tolong dulu nih dipisahin. Dan ini kayaknya emang udah nggak bisa. Mas, kita bisa bicarain, Mas. Dan ini udah urusan internal mereka ternyata udah. Udah Pak, jangan Pak. Udah. Oke, stop. Udah, jangan. Ya, saya tahu. Saya ngerti. Udah ya. Betul berarti ya? Kenapa saya bisa begini? Betul ya? Iya, betul. Kamu selingkuh sama majikan kamu sendiri, betul ya? Iya. Udah, bertiga selesaikanlah sana sendiri. Ya, kita udah nggak bisa lanjutin nih. Nanti kita mau ketemu lagi sama garis keras. Kalau gitu tetap di garis tangan. Ya pemirsa dan garis keras, kita kembali lagi dan sekarang saatnya garis keras untuk bisa memberikan voting. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit memberikan recap apa saja yang sudah terjadi sejak awal tadi ya. Pasangan pertama kita, walaupun memang pada kenyataannya adalah sang putri bukan anak kandungnya, tapi tampaknya di sini sudah saatnya mereka saling support. Ternyata
saya bisa bilang mantan suami sekarang ya, Bu. Mantan suami tidur dengan pembantunya sendiri. Ini sangat berbahaya sekali ya. Dan kamu juga tadi sudah memutuskan untuk tidak ada hubungan lagi dengan pacar kamu. Karena ternyata pacarnya pun juga tidur dengan sang pembantu tersebut. Ini nggak ngerti lagi ya, rumahnya tuh auranya kayak apa ya. Kayak tempat prostitusi saya rasa. Dan pasangan kedua kita, ya walaupun akhirnya kami berhasil untuk membujuk ya. Mereka mau lagi di sini, bergabung lagi di sini. Tapi pada kenyataannya adalah sudah ada 3 istri lainnya. Sekarang saya tanya dulu sama mbaknya. Akan dilanjutkan pernikahannya? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu, belum bisa ngambil keputusan sekarang ya. Saat ini saya butuh waktu karena saya juga salah dan suami saya juga posisi juga salah. Jadi ya, saya pengen butuh istirahat dulu, Mas. Saya bukan membela suamimu ya Mbak ya, tapi setidaknya 3 yang lain dinikahi daripada harus ada perzinahan, betul? Ya saya tahu sakit hatinya kamu udah ngasih hati, dia minta jantung gitu ya. Ya kalau emang dia ingin kembali sama saya, kita memperbaiki rumah tangga kita lagi, kamu harus menceritakan istri-istri kamu dan kamu harus terbuka dan jujur sama saya. Oh, siap. Mau tinggalin sama. Awalnya diizinkan demi mendapatkan keturunan. Ternyata di sini melakukannya demi mendapatkan kepuasan, itu permasalahannya. Dan garis keras saatnya sekarang kalian memberikan voting, apakah pasangan 1 atau pasangan 2 yang akan kalian berikan love card. Ini cinta kasih antara ibu dan anak, walaupun mereka bukan saudara atau mungkin hubungannya kandung. Dan ini adalah suami yang sudah berjanji katanya istrinya 3 yang lain akan diceraikan. Tapi kita nggak tahu juga, janji tinggal janji. Langsung saja, voting dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih garis keras. Saatnya sekarang saya reveal siapakah yang mendapatkan love card dari kalian semua ya. Kita lihat sekarang hasilnya. Untuk pasangan pertama, voting yang didapatkan adalah sebesar... Wow, 90%. Oke, dan itu artinya pasangan kita yang kedua hanya mendapatkan 10% saja ya. It's okay. Ini hanya penilaian dari para garis keras. Roy sama Kavina, ada yang mau disampaikan mungkin? Mungkin Roy dulu kali ya. Jadi saya juga lebih ke arah pasangan pertama. Saya lebih berpikir bahwa mendingan nggak punya pasangan ketimbang dibohongin, apalagi main sama pembantu. Mendingan seperti ibu dan anak aja, hidup rukun berdua sama aja. Lalu kemudian pasangan kedua, dari awalnya juga udah bohong suaminya, ada istri yang 4, lalu kemudian istrinya juga ada main dengan supirnya. Jadi mungkin ya yang lebih baik adalah pasangan yang pertama. Oke, Kavina? Kalau aku juga setuju dengan pasangan yang pertama ya, karena pasangan pertama ya walaupun sudah tidak berpasang-pasangan satu sama lain ya, tapi akhirnya hubungan antara ibu dan anak itu tetaplah yang jadi nomor 1. Meskipun nggak ada hubungan darah, tapi mereka mempunyai hubungan ikatan batin yang kuat sekali gitu, karena sudah dari kecil. Betul. Dan sangat apa ya, tulus gitu. Akhirnya ya ada kalimat dia adalah mantan bapakku walaupun bukan bapak kandung ya. Sekarang berarti jadi supirnya gitu ya. Soal kita nggak tahu. Ya, dan seperti biasa yang mendapatkan love card dari garis keras akan mendapatkan sedikit kenang-kenangan dari garis tangan. Langsung saja dikeluarkan hadiahnya, boleh? Saya kayak familiar sama box ini ya. Silakan, ini kenang-kenangan dari garis tangan buat kalian berdua. Sama-sama dibuka juga boleh loh. Silakan dilihat. Wow, nice ya. Ketawanya begitu dia. Oke, terima kasih buat ibu, buat mbaknya juga, dan buat masnya dan mbaknya juga. Roy, terima kasih banyak. Kavina, terima kasih. Dan juga garis keras yang sudah standby dari tadi, terima kasih banyak. Pemirsa, sedikit pesan dari kami, semua orang bisa memberikan cinta, tapi tidak semua orang bisa memberikan kesetiaan. Kami pamitan, selamat malam.